Pemirsa, banjir luapan Sungai Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan membuat puluhan rumah di Desa Malangke terendam banjir. Ruas jalan dan perkebunan warga juga ikut terendam banjir yang mengakibatkan warga kekurangan bahan makanan. Pasca banjir bandang yang menerjang Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan membuat Taman Masaba porak-poranda akibat tertimbun material lumpur dan kayu. Banjir kiriman juga memutus akses jalan antara kecamatan di daerah itu yang membuat puluhan kepala keluarga yang ada di Desa Malangke terisolir akibat terkepung banjir. Banjir juga mengakibatkan sejumlah jembatan gantung penghubung antara desa terputus. Meski dalam kondisi kekurangan stok makanan dan air bersih, namun warga bertahan di rumah karena bingung hendak mengungsi ke wilayah mana. Fasilitas tenda pengungsian dari pemerintah sangat minim. Bagaimana mengungsi kalau semuanya begitu? Jadi kita pikirkan karena ada saya punya anak nelpon mau dijemput tapi jalanan katanya macet nggak bisa. Karena besar air di jalanan itu kalau ke sini. Jadi harapannya Ibu kepada pemerintah apa ini, Bu? Ya kita mau damai bisa dikasih bantu bagaimana supaya kita tidak begini menderita. Selain merendam permukiman dan ruas jalan, banjir juga merendam puluhan hektar tanaman jeruk manis milik warga. Dari Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur menangkap 4 tersangka pembuat dan pengedar narkoba jenis sabu di Sidoarjo, Jawa Timur. Dan ternyata 3 dari 4 tersangka merupakan atlet hingga wasit di dunia sepak bola tanah air. Empat pengedar narkoba jenis sabu ditangkap petugas BNN Provinsi Jawa Timur di sebuah hotel di Sidoarjo. Ternyata 3 dari 4 pengedar ini adalah pesepak bola dari klub Liga 2 di Surabaya, Hoirun Nazirin, mantan pemain Liga 1 Persela Lamongan, Eko Susan Indarto, dan wasit dari Liga 2, Dedi Manik. Kamu bilang jangan main-main, apa karena isinya banyak kamu takut percuma. Petugas menemukan 5 kg sabu siap edar dari tangan mereka. Para pengedar ini mengaku memproduksi sendiri sabu di rumahnya di kawasan Wijen, Semarang, Jawa Tengah. Habis ini masih isi dari guna kimia. Iya. Ini kamu pakai untuk ukur pH-nya. pH-nya saya nggak tahu mana, pokoknya suruh celupin foto kasih ini. Akhirnya polisi menggeledah industri rumahan yang dikelola 4 tersangka pengedar sabu di Semarang. Ternyata industri ini telah berjalan sejak Januari 2020. Bahan sabu setengah jadi didatangkan dari Malaysia dan dalam sehari mereka bisa memproduksi 5 kg sabu. Polisi pun menyita seluruh barang bukti dan dibawa ke BNN Provinsi Jawa Timur. Polisi menduga sabu yang mereka produksi akan diedarkan ke sesama pesepak bola di tanah air. Yang bersangkutan membuat sendiri di daerah Semarang, maka kita kembangkan saat itu ke Semarang. Jadi saat itu ke Semarang sore hari, sampai di sana dilakukan penggeledahan dengan kerjasama BNNP Jawa Tengah dan diperolehlah sisa-sisanya ini. Ada tong-tong ini, kemudian ada bahan-bahannya, aspan, dan ini semua untuk bahan pembuatan sabu-sabu. Kini 4 tersangka dijerat pasal berlapis, yaitu pasal peredaran narkoba dan pasal produksi narkoba dengan ancaman maksimal hukuman mati. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Polisi menahan terduga pelaku pembunuhan dan pemerkosaan bocah di Bima, Nusa Tenggara Barat. Namun terduga pelaku mengelak meski polisi telah mengantongi sejumlah bukti. Terduga pelaku pembunuhan dan pemerkosaan terhadap bocah kelas 3 SD di Bima, Nusa Tenggara Barat kini meringkuk di sel tahanan Mapolres Bima. Meski sudah ditahan, PA terduga pelaku pembunuhan ini mengelak jika dirinya adalah pelaku pemerkosaan dan pembunuhan terhadap KS, tetangga indekosnya.
Untuk mengungkap kasus ini, tim identifikasi dan unit perlindungan perempuan dan anak Reskrim Polres Bima Kota menggelar olah tempat kejadian perkara tambahan. Dalam olah tempat kejadian tersebut, polisi menemukan sejumlah bukti baru. Ada beberapa yang kami temukan dan ada beberapa hal-hal baru yang kami temukan, tapi tetap akan kami expose setelah datanya valid. Sebelumnya pada Kamis lalu, korban KS bocah yang masih duduk di bangku kelas 3 SD ini ditemukan tewas tergantung di teras rumahnya di Kelurahan Tanjung, Bima, Nusa Tenggara Barat. Dari hasil otopsi diduga korban diperkosa sebelum dibunuh dengan cara digantung menggunakan kain di tali jemuran. Dari Bima, Nusa Tenggara Barat, Edi Irawan, iNews melaporkan. 8 orang yang merundung seorang bocah penjual jajanan di Pangkep, Sulawesi Selatan ditetapkan jadi tersangka. Video perundungan ini viral di media sosial dan dikecam banyak pihak. Inilah video perundungan yang dialami seorang bocah laki-laki berinisial RZ yang dilakukan sekelompok pemuda di lapangan Kelurahan Bonto-Ponto, Kecamatan Makrang, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Di video ini, RZ dianiaya hingga tersungkur ke tepi jalan dan kesulitan untuk berdiri. Sementara para pelaku hanya tertawa dan tidak ada yang membantu RZ untuk berdiri. Namun perundungan ini tidak hanya sekali dialami RZ. 2 bulan sebelumnya di lokasi yang sama, perundungan dilakukan oleh pelaku berbeda. Saat itu ia terperosok, diejek hingga ditertawai pelaku. Setelah viral di media sosial, polisi yang menelusuri kasus perundungan ini akhirnya menangkap 8 orang, di mana 1 merupakan tersangka utama yang menganiaya dan mendorong korban. Tersangka utama ini diamankan ke Polres Pangkep karena saat berada di Polsek Makrang banyak warga yang hendak menghakiminya. Tadi malam kita sudah amankan karena banyaknya masyarakat yang mau melihat. Di samping juga keluarga korban juga banyak hadir di Polsek sehingga pelaku dan rekan-rekannya tadi malam kita amankan di Polres Pangkep dan penanganannya sekarang ditangani oleh Polres Pangkep. 8 tersangka dari 2 video perundungan ini terus diperiksa intensif di Polres Pangkep. Polisi menjerat para tersangka dengan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan subsider pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara. Dari Pangkep, Sulawesi Selatan, Saharudin, iNews melaporkan. Pebulu tangkis ganda campuran Indonesia peraih emas Olimpiade 2016 Tontowi Ahmad resmi gantung raket. Selengkapnya hanya di iNews Malam, usai jeda berikut.